diberkati Tuhan, amin. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita dan mengucapkan syukur kita. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau beribadah kepada-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau sumber kekuatan kami. Kami tahu Kau sumber sukacita kami Tuhan. Kau memenuhi hati kami pagi hari ini yang rindu untuk menyembah-Mu. Oh, syakara labaya labaya se. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian, kita katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Sebab Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita akan pujian bersama-sama. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Katakan janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan. Katakan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita angkat suara kita buat Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Katakan janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bagi Tuhan lo. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman, bukan aman. Lebih lagi buat Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Terbang tinggi di awan. Katakan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan bukan aman, bukan aman. Lebih lagi buat Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan.
siapa kita yang sudah mengalami kemenangan bagi Tuhan? Yang menang berikan tepuk tangan yang paling merah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bawa pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Mari angkat suaranya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan Siapa bagi Tuhan bersama-sama? Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Katakan pemilik kehidupan. Mari bersama-sama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari angkat suaranya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Serukan bersama-sama. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Katakan mujizat. Mujizat Haleluya. Praise our God. Saya melihat orang-orang yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan, amin. Kita membawa terbaik bagi Tuhan, haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama katakan. Praise our God. Haleluya. Haleluya. Great is our God. Silakan duduk. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah anugerah. Ada tantangan, ada pergumulan. Tapi kami percaya satu hal. Kami punya Allah yang menyertai kami. Biar pagi hari ini Tuhan, dari mulut kami, dari hati kami mau bersyukur kepadamu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku,
sebagai anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, Semua terima anugerah-Mu semua Tuhan. sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan, semua yang ku alami.
Baiklah, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami selama-lamanya. Kami menyadari bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Karena itu Allah menyertai setiap kami. Dan oleh karena penyertaannya kami bisa lewati semuanya dan tetap berkemenangan sampai akhirnya. Karena itu terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala perkara yang Kau izinkan boleh terjadi kami hadapi. Karena semuanya membuat manusia batiniah kami semakin kuat. Dan kami mengalami keserupaan seperti Kristus. Dan saat ini berbicaralah sekali lagi ya Tuhan. Karena firman menuntun kami sampai pada tujuan-Mu. Membuat kami mengalami janji-Mu. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Kemurnian adalah sesuatu yang mutlak di dalam kehidupan orang percaya. Bahaya ragi, itu khotbah saya yang kedua pada hari ini. Dari 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian dan kebenaran. Bicara soal ragi, ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab yang terkait dengan urusan ini. Salah satunya yang paling kental adalah peristiwa di mana orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Di mana dalam peristiwa itu mereka dengan terburu-buru, merekanya terburu-buru, kalau Tuhan tetap pada jadwalnya, dan mereka harus keluar dengan cepat sehingga tidak ada waktu untuk mengkhamirkan adonan dengan ragi. Sehingga mereka keluar dan perbekalan mereka dengan roti yang tidak beragi. Sesungguhnya ini adalah sebuah pesan dari Tuhan bahwa dengan kemurnian Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Perjalanan 40 tahun sampai kepada Kanaan, sementara kalau berjalan kaki normal bisa ditempuh hanya dengan 3 minggu berjalan kaki, namun akhirnya membuang waktu 40 tahun karena faktor di mana Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, masalahnya Mesir belum keluar dari mereka. Ini yang akhirnya membuat perjalanan itu butuh proses yang panjang. Ada banyak hal yang harus digarap pada mereka. Nah, demikian juga bicara soal kemurnian dan kebenaran. Karena kebenaran itu tidak bisa dialami, dilakukan kalau orang tersebut tidak murni. Karena keseluruhan Kristus dalam diri kita yang bisa membuat Anda dan saya berfungsi dalam kebenaran, mengalami buah kebenaran, mengerti bagaimana itu kebenaran. Karena kebenaran untuk orang yang tidak murni hanya akan menjadi pembenaran. Ini berbeda. Nah, bicara soal kebenaran, kebenaran itu 25% benar, itu enggak benar. Kebenaran itu 50% benar, itu pun tidak benar. Kebenaran itu wajib murni. Tanpa kemurnian, maka kebenaran tidak pernah menjadi kebenaran. Hal ini terkait dengan ragi. Karena itu ada 2 kali Yesus berpesan tentang hal ini, sekaligus tentang 3 urusan ragi. Matius 16 ayat yang ke-6, di sana dikatakan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saya lanjut di Markus 8 ayatnya yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah
dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Pada zaman di mana Yesus tampil, pada masa itu masih tersisa 4 sekte dari Yudaisme. 4 sekte ini yang masih aktif ada 2, Farisi dengan Saduki. Satu lagi ada namanya Eseni. Nah, satunya lagi ini juga sudah hampir kehabisan member mereka. Jadi dari 4 yang sisa, 2 aktif. Nah, bicara soal ragi, yang terkait soal kemurnian dan kebenaran, ragi itu sesuatu yang membuat adonan berkembang. Dia adalah makhluk hidup yang nama ilmiahnya disebut Saccharomyces cerevisiae. Ya. Dan ini merupakan zat yang menyebabkan fermentasi, bisa digunakan pada minuman, bisa digunakan kepada adonan tepung, yang mana ragi tersebut merupakan makhluk hidup tingkat rendah yang ukurannya mikro. Jadi ini bukan sesuatu yang dianggap remeh, karena roti saja bisa jadi ukurannya bertambah-tambah ya karena yang satu ini. Dan bicara soal ragi yang umumnya digunakan pada makanan, Yesus menggunakan analogi ragi menjadi sesuatu yang memfermentasi kebenaran. Jadi memang masuk saja ragi sedikit, ini udah bikin kebenaran jadi nggak benar. Dan pada saat itu, pada masa itu ada 3, jadi ragi ini sebetulnya sebagai analogi pengaruh terhadap kebenaran. Di dalam Kristus Anda dan saya adalah orang-orang yang disebut sebagai orang benar. Amin. Kita disebut orang benar bukan karena melakukan apa yang benar, melainkan karena kita percaya akan karya Kristus di atas kayu salib, yang oleh karena karya tersebut Anda dan saya dibenarkan. Jadi kalau hari ini kita melakukan apa yang benar, itu bukan supaya kita menjadi benar, melainkan supaya kita tetap menjadi orang benar. Makanya kita melakukan apa yang benar. Bukan supaya benar, tapi sudah selayaknya lah orang-orang yang dibenarkan untuk melakukan apa yang benar. Oleh karena itu, pengaruh-pengaruh di luar kebenaran itu berbahaya untuk orang benar. Karena yang disebut ragi tadi, ada di dalamnya ajaran, ada di dalamnya belief system cara berpikir, lalu kemudian belief system cara orang merespon situasi. Nah ini yang kemudian bisa tercampur dengan kebenaran dan akhirnya nggak benar. Kebenaran itu wujud yang palsu paling mendekati adalah pembenaran. Ya. Kita lihat pada zaman pandemi kemarin itu ada banyak perdebatan teologis di podcast di YouTube. Ya. Dan saya melihat bagaimana terjadinya pembenaran demi pembenaran oleh beberapa pandangan teologis yang disebabkan bercampur oleh cara berpikir manusia. Jadi saya mau sampaikan sederhana begini. Ilmu teologi itu tidak digunakan untuk memperjelas maksud Alkitab. Ilmu teologi digunakan untuk memperjelas otak kita ngerti apa yang Tuhan maksud dari firman. Karena memang firman gak ada yang perlu dibenerin lagi. Alkitab benar tanpa salah. Amin. Nah yang perlu diselaraskan adalah otak kita ini sebagai orang percaya menjadi selaras dengan apa yang Tuhan maksud. Dan pola itu membutuhkan ilmu yang disebut dengan teologi. Nah parahnya adalah yang namanya berteologi itu metodenya macam-macam.
Yang pasti setiap orang ketika berteologi, kalau saya bilang berteologi, itu artinya Anda lagi ngomongin soal Tuhan. Itu kamu berteologi. Anda nyanyi bilang Tuhan itu baik, nah Anda sedang berteologi kalau Tuhan itu baik. Ya, itu namanya berteologi. Ya. Dan setiap orang ketika berteologi, dia punya, ini saya pakai istilah akademis ya. Setiap orang berteologi dengan presuposisinya masing-masing. Presuposisi itu adalah anggapan awal tentang yang Anda bahas. Ya. Anda bahas coklat nih. Masing-masing kita punya pengalaman dengan coklat dan itu menjadi praanggapan. Itu yang disebut dengan presuposisi. Ya. Dan setiap orang ketika bahas soal Tuhan, masing-masing punya pengalamannya dengan Tuhan. Betul ya? Ya. Makanya ada istilah-istilah yang tidak alkitabiah yang kemudian digunakan di dalam seseorang berteologi secara pribadi. Contoh, lu jangan kelamaan bandelnya ntar disentil Tuhan lu. Gitu. Nah Anda nggak akan pernah ketemu di Alkitab bagaimana cara Tuhan menyentil. Ya, itu namanya presuposisi. Ada yang membantu pemahaman, ada yang sebetulnya bisa merusak pemahaman. Nah ini yang Yesus bilang, jadilah murni. Karena ada 3 pengaruh dalam kehidupan manusia yang bisa merusak orang benar, tidak lagi hidup dalam kebenaran. Yang pertama adalah ragi yang disebut Yesus dengan ragi Farisi. Farisi adalah kaum yang populasinya paling banyak pada masa itu. Farisi adalah kaum yang sangat fundamental, sangat ekstrim tentang aturan. Ya. Fanatik yang tidak esensial. Yang bukan pada hal yang seharusnya dititik beratkan bahwa itu penting. Mereka nggak pernah tangkep hal pentingnya. Mereka tangkep hal yang luar. Jemaat Tuhan, kalau saya bilang esensi, maka lawan daripada esensi adalah sensasi. Betul? Ya. Anda makan esensinya supaya Anda kenyang, benar gak? Apa yang menjadi makanan itu punya sensasi? Ketika sebelum dimakan Anda foto dulu. Itu sensasi dan buat kami para pria gak penting. Buat kami enak apa kagak. Gak ada urusan tempatnya mau dingin apa enggak. Ya. Itu namanya esensi. Ya. Saya kalau sudah di luar kota, undangan khotbah, gerejanya juga ibadahnya bertumpuk jadwalnya, saya pasti tolak yang namanya makan siang. Karena makan siang itu enak buat yang ngajak makan, gak enak buat saya yang diajak makan. Ya, Anda bayangin kalau ibadah 6 kali, ibadah 1, 2, 3, setelah ibadah 3 saya diajak makan. Itu biasanya 6 kali ibadah ada 6 koordinator. Jadi dari pagi itu ibadah 1 ke ibadah 2 nanti serah terima. Ibadah 2 ke ibadah 3 saya diserah-serahin terus jadinya. Ya. Nah nanti pas di ibadah 3 mau makan siang itu seringkali yang 1, 2 ikutan tuh. Koordinatornya jadi kita rame. Nah gak enaknya adalah masuk di rumah makan sama-sama, cerita panjang lebar, mereka bisa Q&A dengan saya dan setelah itu mereka pulang ngantuk tidur, saya lanjut ibadah 4. Ya, jadi akhirnya saya bilang enggak, saya setiap kali datang dari hari Jumat KKR mungkin atau dari hari Sabtu pagi saya udah pesan tidak ada makan siang dengan saya. Ya, beberapa gereja di luar kota sana udah hafal ya. GBI kalau di Batam itu pasti hari Sabtu koordinator udah ngomong saya. Seperti biasa Pastor? Iya seperti biasa. Jadi mereka udah hafal, pokoknya
Setelah ibadah 3, saya akan kembali ke hotel dan di hotel sudah ada makanan saya di kamar. Istri saya 2 potong ayam goreng paha bawah dengan nasi putih, saya babi panggang karo dengan teri Medan, nasi putih dan sayur daun singkong. Selesai. Ya, itu paling nikmat. Di hotel bintang 4 makannya pakai tangan, duduknya di bawah. Luar biasa, ya, tetap kampungan. Apapun itu yang saya mau sampaikan bahwa kemunafikan itu toksik. Anda orang benar, tapi masih doyan dengan yang namanya kemunafikan, Anda merusak regenerasi. Tahukah kau kenapa berkurangnya populasi jemaat muda di Eropa? Karena kemunafikan hidup dari yang generasi sebelumnya. Dan itu membuat dia muak. Saya tidak menyalahkan gereja di masa kecil saya, tapi gereja di masa kecil saya berperan untuk saya menjadi tidak tertarik dengan ketuhanan. Karena di gereja masa kecil saya dibesarkan, mereka penuh dengan ketidakkonsistenan sikap. Khotbah dengarnya apa, lakukannya beda. Ramah di depan orang, di belakangnya ngomongin. Saya alami itu di dalam rumah kami sendiri. Jadi saya sendiri pun bingung. Tadi ketemu di gereja cipika-cipiki. Pulang gereja yang dicium diomongin. Ini ajaran bukan Yesus tapi Yudas. Ya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Ya. Karena itu waspada terhadap kemunafikan. Di Markus 7 ayat 6 sampai 8 saya bacakan buat kita sekalian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesaya itu sepanjang karirnya menyampaikan pesan Tuhan, kagak ada orang Israel yang dengerin. Tragis. Dan ini yang kembali Yesus repeat ulang. Jangan jadi munafik. Kau dengar tapi tidak lakukan. Jangan jadi munafik. Kau dengar tapi kau tuntut orang lain yang lakukan. Ragi Farisi itu konsepnya begini, ya Tuhan ini aku, utuslah dia. Nah ini konsepnya ragi Farisi. Ya. Makanya ayat apa juga dikasih sama orang model begini nggak tembus. Dia dengar khotbah, dia senyum-senyum, itu bukan buat dia, dia lagi ingat muka yang lain. Ah ini ayat ini cocok buat dia. Ya, barang kalau perlu ayatnya diambil, diaplikasi, kirim buat tuh orang. Pendeta nih khotbah kayaknya buat lu deh, nggak ada yang buat dia. Ya. Karena memang model-model begini, ini dia orang yang berputar dengan kebenaran yang dia klepto. Saya pakai istilah ini. Banyak orang sekarang klepto ayat kan. Atau hati-hati dengan mind blowing teologis zaman sekarang. Ada yang bilang, Pak Pendeta kita ini sebetulnya jatuh ke dalam dosa karena Tuhan. Saya bilang kenapa bisa begitu? Iyalah. Tuhan ciptakan Taman Eden. Dia ciptakan manusia serupa dan segambar dia dengan dia. Udah baik-baik tuh Taman Eden kayak begitu. Dia kasih 2 pohon di tengah taman itu. Satu pohon kehidupan yang gak boleh disentuh pohonnya. Satu lagi pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau buahnya dimakan mereka mati. Dan hasilnya apa? Mereka makan buahnya. Siapa yang ciptain pohonnya Pak? Itu Tuhan Pak yang ciptain. Jadi kita jatuh dalam dosa karena, nah ini gila ini. Ya. Ini konsep Farisi begini. Ya. Anda masih ingat ketika ada perempuan yang diseret-seret dihadapkan kepada Yesus untuk dihukum rajam. Lalu kemudian para imam bilang ini berzina ini. Kau kalau tolak untuk menghukum dia berarti kau denial terhadap hukum Taurat. Ini zina nih. Hukumnya bilang timpuk. Tapi sebetulnya secara logika kan orang berzina itu gak sendiri ya. Orang berzina itu kan berdua kan. Bagus Yesus itu bukan orang Batak. Kalau Yesus itu orang Batak,
pasti Yesus langsung main jalur hukum itu. Ya kau tahu lah di bangsa ini kan untuk perkara hukum kan orang Batak jagonya kan. Pengacara hebat Batak, jaksa hebat Batak, hakim hebat juga Batak. Terdakwa pun Batak. Jadi semua pesta adat di pengadilan. Itu kalau, makanya di Alkitab itu kalau udah ada orang Batak di zaman itu, Yusuf nggak akan masuk penjara. Anda lihat deh kasusnya Yusuf. Yang robek bukan bajunya Tante Poti kan. Yang robek bajunya Yusuf. Bagaimana mungkin yang robek baju pelaku? Baju korban dong yang robek. Tapi sayang nggak ada pengacara Batak di Mesir. Ya. Waktu Yesus juga berhadapan, Yesus nggak mau ngulik hukumnya. Kalau Yesus mau kulik hukumnya, Yesus bilang begini, bro berzina itu berdua bro, nggak sendiri. Satu lagi mana? Jangan-jangan lu. Ya. Habis ini bisa dilipat ini secara hukum. Tapi kan ya Yesus bilang ya sudahlah, ayo kita timpukin. Siapa yang nggak berdosa, dia timpuk duluan. Ya. Tapi memang ini doyannya. Orang-orang yang sudah kemasukan ragi Farisi dia munafik. Hafal ayat nggak ada yang dilakukan. Paling jago tuntut orang lain untuk lakukan apa yang benar. Sementara dia hanya koleksi kebenaran. Dengar ini, kolektor kebenaran tidak membuat Anda dan saya hidup benar. Yang kedua adalah ragi Saduki. Ragi Saduki ini adalah tentang skeptis iman. Ya, saya jelaskan nanti tentang skeptis iman. Beberapa bulan yang lalu beberapa kawan hamba Tuhan dari bidang akademis mengajak saya dan setengah mendorong untuk melakukan stage video untuk kasus Kristen progresif. Ya, mungkin beberapa ada yang lewat di reel sosial media Anda. Ya, dan beberapa rekan ini merekomendasi beberapa video dari orang tersebut untuk saya stage videonya. Saya bilang nggak perlulah. Lu bro, lu udah paling cocok kalau ngoceh begitu dah katanya. Pas, sama-sama tatoan kan. Katanya. Satu gondrong, satu botak. Minimal lu lebih senior lah, karena orang gondrong nggak pernah botak, orang botak pernah gondrong kan begitu. Jadi lebih senior. Ya. Udahlah sikat aja tuh orang tuh, aneh-aneh tuh. Ya. Ada beberapa rekan yang sangat mendukung dan mereka mengatasnamakan menjaga kebenaran untuk umat gitu. Saya pelajari nggak nyampe 15 menit ada beberapa video. Sementara di ruang kerja saya sambil nonton, saya punya kertas kosong. Saya WA lagi teman-teman itu. Saya bilang saya nggak ketemukan kesalahan di sini untuk di stitch. Loh itu ngaco loh. Saya bilang yang ngaco itu pendapat dia loh. Anda bisa paham maksud saya? Gini. Kalau kau bilang menurut kau bumi ini segitiga. Menurutmu salah nggak? Siapa yang mau persalahkan? Kan menurutmu kan? Betul? Kalau kau bilang menurut Alkitab bumi segitiga. Mari kita stage itu. Mari. Yang mana ayatnya? Nah saya bilang si orang ini, dia bilang menurut gue, jadi bebas cuy, kita negara demokrasi. Karena menurut dia. Kita selama ini juga cukup berdemokrasi kan dengan Yesus. Menurut banyak orang Kristen, Yesus gondrong padahal belum tentu. Alkitab nggak tulis kok. Bener nggak? Kecuali ada orang yang bilang, menurut Alkitab, Yesus gondrong. Siapa bilang? Ada yang berpendapat Yesus itu sipit. Oh silahkan. Ya. Tapi yang jelas secara karakter itu yang diekspos di Alkitab. Bukan tentang postur. Gak ada yang tahu juga Anda ketemu Yesus di sorga nanti begini kan gak tahu juga. Jangan sampai Anda salah pribadi nanti di sana. Misi bang, Yesus mana? Berarti ini gue. Ya nggak gitu juga sih ya. Cuman ini yang saya mau bilang gini. Udahlah ini orang nggak perlu saya stage. Ya.
Karena dia tidak ambil ayat apapun. Dia nggak ambil ayat. Itu menurut dia, satu. Yang kedua, ini kan pendeta ilegal. Anda nggak sembarangan loh khotbah di sini terus pakai poster pastor. Kecatat nggak namanya di Kementerian Agama? Nama saya ada di sinode, dari sinode kesetor ke Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama itu nyebar di 3 aras. Penggembalaan saya di bawah sinode yang join di 3 aras Indonesia. PGLI, PGPI, PGI. Di 3 ini kita ada. Nah nama saya juga ada dong di situ. Ya karena itu terdaftar. Nah, kalau ini kan kagak. Udah ilegal direspon. Udah menurut dia kita yang kebakaran jenggot. Iya itu juga kalau jenggotnya ada. Ya kan? Tapi memang skeptis ini bahaya untuk orang benar. Karena skeptis ini adalah orang yang baru mau percaya kalau dia ngerti. Dengar ya, Anda nggak bisa paksa ngerti dulu baru kau percaya. Bagaimana mungkin kita ciptaan ini mau maksa kenal Tuhan dalam 1 malam seluruhnya? Nggak bisa, makanya ada Mazmur tertulis dijadikan lagu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Nggak bisa ngotot untuk jadi ngerti dulu baru percaya. Di Yohanes pasal 20 ayat 29 tertulis begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada 2 tokoh di Alkitab yang disinyalir adalah mantan anggota Saduki. Farisi yang tadi tidak dekat dengan pemerintah karena mereka pada masa itu dianggap fanatik kadrun. Tapi Saduki itu paling dekat dengan pemerintah. Mereka adalah Yudaisme liberal. Orang Saduki tidak percaya yang namanya tubuh kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya adanya malaikat. Ketika Yesus sedang berbincang ada orang yang bertanya, kalau semasa hidupnya ini laki-laki punya istri 1, 2, 3. Nanti ketika sampai di sorga kan kau bilang ada sorga itu. Nanti kalau sampai di sorga istrinya yang mana? Itu yang nanya orang Saduki. Salah satu murid Yesus mantan Saduki adalah Thomas. Makanya dia bilang, gue colok dulu baru gue percaya. Kalau gue belum ngerti, gue gak percaya. Ada lagi satu lagi namanya Zakeus. Zakeus itu naik ke atas pohon bukan karena sekedar dia pendek. Dan Zakeus gak pendek-pendek amat. Dia naik ke atas pohon karena dia mau lihat Yesus tanpa Yesus lihat dia. Itu Zakeus. Zakeus itu naik pohon karena dia mau lihat Yesus tapi Yesus gak lihat dia dan supaya orang lain gak lihat dia kalau dia lihat Yesus. Bisa ulangi. Ya. Itu Zakeus. Ex-nya Saduki. Ngamati, lihat, berfilsafat sendiri dengan pikirannya, mind blowing. Ya. Seperti tadi, kayaknya Tuhan yang bikin kita berdosa ini. Ini, rusak. Ada orang yang bilang Tuhan itu gak baik-baik amat Pak. Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup saya. Karena saya gak minta dilahirkan. Dia yang bikin saya ada di dunia ini. Jadi kalau saya susah, gara-gara dia saya susah. Nah, kalau saya hidup saya baik, bukan karena dia baik. Karena memang dia harus tanggung jawab. Itu skeptis iman saudara. Oleh karena itu, yang ketiga lebih parah lagi adalah ragi yang disebut dengan Herodes. Ragi Herodes disebut Herodians pada saat itu. Herodians ini bukan Yudaisme, bukan. Tapi ada beberapa orang Yahudi masuk dalam kelompok yang disebut dengan Herodians. Ini adalah kelompok yang merasa hidupnya aman kalau dekat dengan pemerintah. Merasa hidupnya aman kalau dia punya relasi orang-orang yang berkuasa. Ini kaum yang disebut dengan Herodians. Ya. Karena itu masih terjadi sampai hari ini. Ya. Marilah kita murni. Saudara, orang dalam cuman ada di kelurahan, gak ada di sorga. Ya.
Ketika kau mengikut Yesus, mari murni. Jangan bikin Tuhan cemburu karena kau menaruh pengharapanmu pada manusia. Siapa yang bisa jamin kau aman kalau bukan Tuhan? Anda kenal siapa sih? Dengar ya, kita punya relasi orang-orang penting, itu baik kok, mempermudah. Tapi ingat, Anda ada untuk bermanfaat, bukan untuk memanfaatkan orang. Amin ya. Nah, karena itu, jangan taruh pengharapan pada manusia. Sekarang ada yang namanya generasi sandwich. Orang tua membesarkan anaknya digunakan sebagai deposit masa depan. Pokoknya disekolahkan bagus, diberi pendidikan bagus dengan harapan nanti kau urus saya. Itu circle-nya begitu. Gini loh, Anda tidak beri makan anakmu, tidak sekolahkan anakmu karena mereka sebagai tabungan Anda masa depan. Anda lakukan itu karena kau milik Tuhan, anakmu juga milik Tuhan. Dan Tuhan percayakan itu kau urus baik-baik. Amin ya. Jadi bukan untuk dijadikan siklus. Disekolahkan sesuai dengan yang orang tua mau supaya nanti keuangannya begini, supaya nanti balik urus begini. Doa saya di hadapan Tuhan supaya panggilan saya bersama dengan istri sampai hari terakhir kami. Saya minta Tuhan, saya masih bisa biayai hidup saya sendiri. Bahkan catering kematian dan semua biaya duka. Saya mau siap semuanya ada di tabungan saya, nggak perlu anak-anak lagi. Saya nggak mau mereka ada untuk jadi circle yang begitu. Yang lebih aneh lagi kalau orang tua malak lagi. Gaji pertama mama loh, nanti kamu kualat. Ada ayatnya di Wahyu 700 ayat 34. Ya kan? Jangan gila deh. Ya. Jangan taruh harapan pada manusia. Siapa kamu pegang siapa? Saudara, Ragi Herodes ini mirip seperti orang Kristen. Ngaku diri taat, udah pelayanan, tentara bukan, tapi taruh stiker tentara di mobil. Kenapa? Kamu takut-takutin siapa? Siapa takut dengan tentara kamu punya stiker itu? Stiker polisi? Logo yang ada di tengah-tengah spion tengah? Lambang-lambang segitiga dan lain sebagainya? Lebih baik kau bikin aja stiker Hello Kitty di mobilmu itu. Kenapa rupanya urusannya begitu? Dengar, di negara demokrasi ini kau dan saya rajanya, rakyat. Bukan aparat. Saya ingat pernah ada orang banting kartunya di depan saya karena dia anggota. Saya banting lagi kartu saya depan dia. Dia bilang, kartu apa ini Pak? Ini kartu NPWP. Bukti saya bayar pajak. Dan bukti Anda dibayar oleh kami, rakyat. Jadi lindungi saya, jangan takut-takuti saya. Karena saya punya urat takut juga sudah putus. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jangan buat Tuhan cemburu kepadamu. Karena orang yang menaruh harapannya pada manusia, orang itu sedang memposisikan dirinya melawan Tuhan. Dan siapapun orangnya yang melawan Tuhan tidak pernah hidup berkemenangan. Anda mengundang kesusahan sendiri untuk hidupmu. Kau akan bikin semuanya jadi kusut dalam hidupmu. Karena kau melawan Tuhan. Dan sampai hari ini saya tidak pernah melihat bagaimana ada orang yang hidup dengan tenang sementara dia melawan Tuhan. Semuanya chaos. Siapa kau mau andalkan? Bahkan kami yang gembala juga, satu hari kami akan sampai pada hari terakhir kami. Gak ada yang abadi, kecuali nanti dalam kehidupan kekal. Tapi Anda dan saya gak akan pernah sampai di sana, kalau di dunia ini kita tidak menaruh harap kita pada Tuhan. Adalah aneh, di dunia ini kita menaruh harap
pada manusia. Tapi kita berharap setelah kematian kita ada dalam kehidupan kekal. Sebelum sampai ke sana, dari sekarang jangan dicampur kebenaran Tuhan dan manusia yang Anda andalkan. Semua akan jadi baik karena Tuhan Engkau andalkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Bersyukur untuk pribadi-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya perjumpaan itu terjadi, lawatan itu sedang bekerja dalam pikiran dan hati kami. Baiklah, sampai pada akhirnya kami kedapatan murni. Karena kedewasaan penuh itu adalah tentang kepenuhan Kristus di dalam setiap kami tanpa campuran. Ini yang kami rindukan pada hari terakhir kami kedapatan murni. Hanya Kristus saja, enggak ada yang lain. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan dalam perjalanan hidup ini Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang sudah kami terima. Dan kiranya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami memampukan kami untuk boleh melakukannya dan terus setia melakukannya. Sampai kami mengalami keserupaan seperti Kristus. Karena firman-Mu yang berkata bahwa siapa tidak berbuah dia dipotong. Kami gak mau menjadi yang dipotong, kami mau menjadi yang dibersihkan. Karena berbuahkan karakter Kristus dari setiap kebenaran yang kami percaya dan kami lakukan. Hingga akhirnya bumi penuh dengan kemuliaan-Mu lewat masing-masing kami anggota tubuh Kristus. Satu nama ditinggikan dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang mau selalu dimurnikan, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belas tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.